Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, apa kabar pagi ini? Ya, semoga semuanya sehat. Ya, kalau ada yang sakit, semoga Allah segera sembuhkan. Kalau ada yang susah, semoga Allah segera bebaskan dari kesusahan masing-masing. Saudaraku, yuk kita pagi ini ngaji ya. Kita pagi ini akan membahas tentang niat. Ya. Ini ada hadis yang sudah sangat terkenal ini. Hadis ini ada di hadis pertama Arba'in An-Nawawi ya. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang periwayat hadis yang paling sahih ya. Paling sahih, dan ini diakui oleh para ulama, yaitu Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis sangat terkenal ya. Begini hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ilad dunya yusibuha au ilam amra'atin yankihuha fa inna hijratuhu fahiya hijratuhu ila ma hajara ilai. Jadi hadis ini ya, ini kalau menurut Ibnu Mas'ud ya, menurut Ibnu Mas'ud pernah bercerita bahwa dulu ada seorang laki-laki yang melamar seorang wanita namanya Ummu Qais ya. Jadi Ummu Qais ini menolak untuk menikah sebelum hijrah gitu. Jadi ya karena buru-buru mau hijrah, Ummu Qais itu nggak mikirin mau nikah gitu. Jadi Ummu Qais hijrah. Nah, si laki-laki ini yang mencintai Ummu Qais ini ikut hijrah. Tapi tujuannya gitu ya, hijrahnya itu karena ingin menikahi Ummu Qais. Dan betul, begitu di Madinah ya dia menikah dengan Ummu Qais gitu. Maka keluarlah hadis ini, sungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Siapa yang niatnya itu karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya ya, ingin kasih sayang Allah, ingin ampunan, ingin ya hijrahnya kepada Allah gitu ya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan itu. Sebaliknya, siapa yang hijrahnya itu karena dunia, usahakan atau hijrahnya itu karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang ia niatkan. Kemudian di hadis yang lain ya, Imam Bukhari dan Muslim itu juga meriwayatkan dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berbuat kebaikan ya, dengan niat supaya didengar oleh orang lain, niscaya Allah akan membuat orang lain mendengarnya. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan dengan niat supaya dilihat oleh orang lain, niscaya Allah akan membuat supaya orang lain melihatnya. Tapi ya hanya itu balasan untuknya. Kemudian Muslim juga meriwayatkan, nah ini ada hadis qudsi nih ya. Hadis qudsi agak panjang nih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Nah, jadi karena hadis qudsi kan ya. Jadi Allah berfirman, golongan manusia yang pertama kali akan diadili kelak pada hari kiamat adalah yang pertama, orang yang secara zahirnya mati syahid.
Orang tersebut didatangkan lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan yang bakal diterimanya. Dan dia pun diperlihatkannya. Masya Allah, pahala untuk orang mati syahid itu dahsyat ya. Dia itu diperlihatkan padanya. Akan tetapi dia lalu ditanya, apa yang telah engkau berbuat? Maka dia menjawab, aku telah berperang karenamu hingga terbunuh sebagai syahid. Insyaallah. Allah berfirman, engkau dusta. Yang benar adalah engkau berperang dengan niat supaya disebut sebagai pemberani. Dan engkau pun sudah mendapatkannya. Jadi orang yang mati syahid ini sudah mendapatkan. Allah memerintahkan pada malaikat agar orang tersebut diseret pada mukanya hingga akhirnya dicemplungkan ke dalam neraka. Yang pertama. Yang kedua, orang yang mempelajari ilmu Islam dan mengajarkannya pada orang lain dan selalu membaca Al-Quran. Orang ini pun disidangkan lalu diperlihatkan padanya kenikmatan yang akan diterimanya dan ia pun melihatnya. Akan tetapi dia lalu ditanya, apa yang telah engkau perbuat? Dia menjawab, aku telah mempelajari ilmu Islam dan mengajarkannya kepada orang lain, serta selalu membaca Al-Quran karenamu. Maka Allah berfirman, engkau dusta. Yang benar adalah engkau mempelajarinya supaya engkau dikatakan sebagai orang alim dan selalu membaca Al-Quran supaya engkau disebut sebagai qari atau orang yang lihai dalam membaca, dan engkau sudah mendapatkan semua itu. Selanjutnya Allah merintahkan kepada malaikat agar orang tersebut diseret pada mukanya hingga akhirnya dicemplungkan ke dalam neraka. Lalu yang orang ketiga, orang yang diberi kekayaan melimpah oleh Allah yang digunakan untuk banyak bersodakoh. Orang itu pun disidangkan lalu diperlihatkan padanya kenikmatan yang bakal diterimanya dan dia pun melihatnya. Akan tetapi dia lalu ditanya, apa yang telah engkau perbuat dengan hartamu? Dia menjawab, tiada satu kesempatan pun yang di dalamnya engkau suka agar seseorang mengeluarkan sodakoh padanya, melainkan aku bersodakoh di dalamnya karenamu. Allah berfirman, engkau dusta. Yang benar, engkau mengeluarkan sodakoh tersebut dengan niat agar engkau dikatakan sebagai dermawan dan engkau sudah mendapat julukan itu. Selanjutnya, Allah memerintahkan kepada malaikat agar orang yang tersebut diseret pada mukanya hingga akhirnya dicemplungkan ke dalam neraka. Muslim meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah tentang seorang yang berbuat kebajikan lalu ada orang lain yang memujinya padahal niatnya ikhlas karena Allah? Beliau menjawab, itu adalah kegembiraan awal yang diberikan kepada seorang mukmin. Saudaraku, dari hadis-hadis ini ya, ternyata berbicara niat itu ya, itu kaitannya apa? Ternyata niat itu adalah ya, apa yang sesungguhnya kita inginkan dari apa yang kita lakukan. Jadi sesungguhnya kita ini mau apa sih dengan apa yang kita lakukan? Itulah niat, itu niat kita. Jadi bukan ucapan-ucapan kita ya, saya berniat begini karena Allah, bukan itu. Tetapi apa yang sebenarnya terbersit di hati kita dari apa yang kita lakukan. Ya. Maka soal keikhlasan ini ya,
Syekh Hasan Al-Banna berpesan, ya, jadi hendaklah ya, seorang muslim itu meniatkan ucapannya, amalannya, dan jihadnya itu semata-mata untuk mencari ridha Allah, ya, tanpa memandang kepada ghanimah, ya. Ya, jadi jangan terpengaruh ya hasil dari perjuangan gitu ya. Penampilan, ya, jadi jangan mempedulikan namanya penampilan gitu ya, biar disebut begini begitu, dipandang orang begini nggak penting itu ya. Kedudukan, ya, biar jadi level sekian dan sekian, bukan ya. Dan juga bukan gelar ya, nggak penting itu kita sebut wah Ustadz Anu, Syekh Anu, itu nggak penting ya, sangat tidak penting gitu. Jadi kalau kita melakukan amal betul-betul karena Allah, bukan karena ghanimah, nggak mementingkan penampilan, bukan kedudukan, bukan gelar, ya. Dengan demikian, maka ia menjadi seorang prajurit fikroh dan akidah, bukan prajurit ambisi dan kepentingan. Ya. Wafilah, saudaraku semuanya, ini kajian kita pagi ini tentang niat. Ya, sekali lagi, Allah menilai kita berdasarkan apa yang kita niatkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.